Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobas, ngobrol bareng spiritual bersama saya Abi Maher Al Surahman. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah cerita yang dialami oleh Ki Arte Rusli ya, kisah misteri pengalaman nyata yang dialami waktu bekerja di Jakarta Pusat. Oke, untuk lebih lanjut langsung saja tonton dan dengarkan cerita dari Ki Arte Rusli. Oh iya sahabat M3, ini cerita misteri dari saya. Nah, jadi KRT cerita apa yang akan disuguhkan kepada penonton? Bisa mulai diceritakan. Cerita kisah misteri yang di Jakarta, di suatu apartemen. Waktu bekerja di Ya, kerja di Jakarta di lantai 12. Nah, itu pas hari pertama gimana tuh? Emang berapa hari itu waktu kerja? Seminggu. Seminggu. Ya, nah, coba diceritakan hari pertamanya ada gimana tuh? Hari pertama pas begitu nyampe ke sana itu kan sekitar maghriban ya. Pas maghriban. Ya seperti biasalah kalau pekerja ini kan biasa beres-beres dulu, bikin dulu surat-surat perizinan. Yeah. Nah, udah gitu pas di waktu mau tidur. Pas mau waktu tidur. Itu dulu di lantai yang 12 itu. Yang lantai 12 itu di apartemen. Yang kerja berapa orang tuh? 2 orang. Pak RT sama Ya, ada ipar saya. Oh. Nah, waktu itu saya pas waktu mau tidur jam 9 gak bisa tidur. Seolah-olah gelisah. Gelisahnya gimana tuh? Gelisah kan suasana panas juga mungkin ya. Belum terbiasa dengan Belum terbiasa lagi kan, biasa di Bandung dingin, datang ke Jakarta panas. Nah, pas gitu ada saya udah tidur duluan, ada saya. Pas begitu tidur jam 11-an kalau nggak salah saya tidur. Pas tidur tiba-tiba ya adalah di lantai 12 itu yang keluar dari kamar mandi, keluar masuk, kan lampu-lampu dimatiin. yang keluar Ya, orang. bukan kayak bayangan-bayangan gitu. Dikirain ada saya kan kamar itu ada 3 kamar. Nah, saya terpisah tidurnya. Saya di paling ujung. Dikirain ada saya yang keluar masuk dari kamar mandi itu. Ternyata ada saya udah ngorok. Dan pas saya lihat ada saya ternyata udah mendengkur. Udah lelap lah. Udah lelap ya. lah, kan capek juga perjalanan. Nah, pas begitu saya mau tidur, saya main HP dulu sampai ketidurannya. Udah tidur, saya terasa posisinya masih di tempat yang sama, di mimpi itu. Di tempat yang sama, posisi nggak jauh lah, sama posisi kayak suasananya di sana. Yeah. Pas saya tidur, saya dibawa sama salah satu ulama. Saya juga kurang tahu gitu. Iya, mimpi itu. Dalam mimpi itu, kiai tapi bilang para ulama yang 9 itu katanya Syekh. Namanya kalau bisa disebutkan Syekh Hasanuddin. Waktu itu nggak tahu kenapa saya dibawa sama Syekh Hasanuddin, saya di belakang beliau. Saya sampai ya melewati yang ada di situ tuh ada 9 lagi para ulama juga lagi ngewirid. Kayak wali songo gitu. Saya juga kurang tahu. Gitu. Iya, soalnya posisinya pakai jubah semua. Cuman jubahnya ada yang hitam, ada yang putih gitu. Semua pakai yang kayak sanggul itu. Ya nggak jauh lah kayak ulama-ulama gitu. Nah, pas waktu itu saya melewati ada orang yang sakit terlentang. Saya ngelewatin itu. Saya entah kenapa saya bertanya-tanya itu siapa yang terlentang. Tapi yang 9 kiai itu bilang itu ulama juga, katanya kena sihir. Kena sihir. Nah, begitu saya melewati beliau yang 9 wali, dia bilang sambil berwirid, tangannya di sini ada Syekh Hasanuddin katanya. Pas saya lewat, yang bilang tuh siapa? Yang 9 ulama itu. Saya ngelewatnya kan pas depannya sambil inilah menurunkan badan gitu, nggak terlalu tegak. Soalnya saya di belakang Syekh Hasanuddin itu. Saya tiba-tiba sama Syekh Hasanuddin duduk di depan yang 9 ulama itu. Itu dari pandangan pas mimpi itu sosoknya kayak kakek atau gimana? Kakek-kakek semua berjanggot panjang, ada yang putih, ada yang hitam berjanggotnya itu. Sambil ini tasbihnya bagus lah tasbihnya juga. Tapi tangan di sini. Dia sambil berwirid
tapi dia nggak melihat. Pas Hasanuddin lewat itu dia nggak ngelihat. Dia sambil merem. Tapi dia udah tahu saya Hasanuddin gitu semuanya menyambut gitu. Saya tiba-tiba suruh duduk sama si Hasanuddin di depan yang 9 ulama itu. Nah udah kayak gitu, saya udah duduk, saya nggak tahu mau apain itu udah duduk gitu kan. Nah pas gitu si Hasanuddin bilang sama saya, Kang Rusli udah siap? Ya saya bilang ya siap. Maksudnya udah siap tuh apa? Ya itu saya nggak tahu mau apain gitu kan. Saya siap. Nah pas begitu saya melihat ada 9 pusaka yang di C9 itu turun semua, tapi kayak orang kaget gitu. Turun gimana maksudnya? Iya muncul di sini. Tangan. Di tengah-tengah tangan kan gini wiridnya nih. Kayak gini. Dep pada berdiri. Tapi si pusakanya itu nggak ada sarungnya, telanjang semua lah. Kayak keris. Gitu. Ya kayak keris, ya besi kuning gitu. Semua pusaka ada di situ. Saya kaget pas lagi duduk. Walah, itu apaan gitu kan? Ya saya nggak kaget juga, bukannya kaget takut, ya kaget ini aja biasa lah. Ya. Pas begitu saya dipegang pundak, tiba-tiba saya nggak sadarkan diri. Masuk dalam mimpi itu. Iya dalam mimpi itu. Tiba-tiba saya masuklah seekor maung besar ke badan. Ya kalau macan putih apa kuning. Kuning masuklah ke badan. Nah disitulah saya seolah-olah ngamuk, tapi ngamuk di tempat itu tuh aja, nggak sampai berontak kemana-mana. Kayak kesurupan atau apa? Iya, kayak kesurupan. Ya namanya juga kan kalau di mimpi kesurupan saya juga bisa lihat sendiri gitu kan. Nah begitu saya kesurupan, tiba-tiba saya ngomong kasar, nggak tahu efek bawaan yang maung itu, nggak tahu gimana, nggak bisa halus pakai bahasa Sunda. Saya bilangnya, marane mau bisa lebaran iya jalma, kalau bahasa Sunda kayak gitu. Kadieukeun eta pusaka kabeh kumpulkeun. Nah begitu si pusaka mau ke tangan, kan mungkin saya udah capek pas waktu mimpi tidur, sadarkan diri. Pas saya lihat jam 12. Baru sejam tuh. Iya, setengah satuan lah kalau nggak salah. Sampai saya kan nggak pakai baju nih, telanjang. Pas saya lihat saya posisi di mana. Oh, untuk saya sadar, saya lagi kerja di Jakarta. Tapi pas lihat tangan udah keringat dingin. Iya, badan udah keringatan. Ditambah gerah juga kan? Iya, gerah juga. Ya akhirnya saya tidur lagi. Ternyata kan biasanya kalau mimpi nggak nyambung. Kalau udah bangun di sini suka udah lagi kan? Iya, udah. Ini nyambung. Nyambung lagi. Pas nyambung lagi ya itu pas pusaka udah di tangan semua. Semua yang 9 itu di pusaka itu ada di tangan semua. Pas udah di tangan langsung sama saya dimasukkan ke mulut. Dikunyah. Pusaka ini? Dimakan. Pas begitu dikunyah kayak makan kerupuk. Oh iya? Iya. Nah, pas begitu saya makan tiba-tiba dimuntahin lagi. Jadilah kayak kopi, gedok kopi tuh. Kayak kopi. Cuman bulat gitu. Tapi gimana ya? Besi gitu. Bukan, udah bukan besi lagi. Jadi kayak gimana? Kayak pel. Tapi bulat, tapi hancur gitu-gitu. Saya kembalikan lagi ke 9 ulama itu. Ini kasihkan sama yang sakit itu. Nah, begitu udah dikasihkan, tiba-tiba saya sadar. Dengan sadar, si Kiai Hasanuddin bilang, hatur nuhun katanya. Emang bahasa Sunda gitu? Iya, hatur nuhun katanya. Nah, udah hatur nuhun gitu, saya sampai kaget juga kan. Yang bikin saya kagetnya itu si harimaunya itu yang udah masuk ke badan. Kan biasanya kalau yang ngobatin tuh masukin harimau atau masukin apalah, langsung dia netralin lagi. Ini enggak, langsung sadar sekaligus. Kayak yang gimana ya? Kayak yang lagi tidur tiba-tiba dikagetin sama teman. Bangunnya kayak gimana bangunnya? Nah, begitu saya bangun, keringat tambah ini lagi. Banyak lagi. Kayak keluar air. Saya sampai pas bangun kayak bengong aja. Mimpi nggak mimpi. Nah, pas udah gitu saya duduk
ngerokok dulu sambil ngelamun. Ini tandanya apa gitu kan? Tandanya apa? Nah pas waktu itu saya ngebangunin teman saya. Ternyata teman saya juga sama bermimpi. Cuman beda mimpinya. Teman saya mimpinya menggali kubur di tempat itu. Terus maca Yasin. Bawa mayat ke sana itu. Tapi dalam mimpinya di apartemen itu? Iya, di apartemen itu. Nah, udah gitu keesok harinya saya sambil kerja juga sambil ngelamun. Saya takutnya ada apa-apa. Saya kan kerja di lantai 12. Takutnya ya kesurupan seperti itu. Takutnya saya loncat dari lantai 12 kan ngeri juga. Soalnya kan aneh juga baru sehari kerja kok iya, udah ada mimpi yang kayak udah gitu. Mimpi yang kayak gitu. Saya juga sampai kaget. Jarak 1 minggu itu saya terus ngelamun. Kenapa mimpi itu pas memasukin maung ke badan, kenapa nggak dikeluarin lagi gitu? Apa ini tanyanya? Nah tiba-tiba saya tanyalah. Pas begitu saya keluar dari apartemen. Beres kerja apa gimana? Iya beres kerja pas sore itu. Maghrib juga sama. Saya ngobrol sama orang sekitar di sana. Saya tanya, ini apartemen ini dulunya apa? Terus jawabannya apa tuh? Itu jawabannya, ini dulunya bekas makam. Kalau di Jakarta apa ya? Kalau terkenalnya kan Jeruk Purut ya, itu kan. Iya, Jeruk Purut, Casablanca gitu kan. Ini dulunya bekas makam kan. Semua apartemen di sini bekas makam. Oh, bekas makam. Emang kenapa? Enggak. Nah, pas begitu saya balik lagi, ternyata emang makamnya masih ada. Tapi di tower 1. Makam gitu? Iya, di tower 1. Emang nggak di Jadi nggak semua dipindahin. Jadi tapi masih ada batu nisannya kayak gitu? Masih ada, masih banyak malahan. Kok bisa gitu ya? Ya mungkin sama ada pantangan. Ada pantangan juga. Nggak tahu itu mungkin tanah nggak kebeli sama apartemen juga mungkin. Ya disisain gitu kan. Atau emang ada larangan dari beberapa pihak mungkin? Ya nggak boleh mungkin. Tapi itu kan pengunjung kalau yang main ke apartemen itu tahu nggak ada makam sih? Ada, cuman kan kalau yang untuk tower 2, 3, 4 sampai ke berapa ya itu tower 15 kalau nggak salah. Itu nggak ada yang tahu bahwa di belakang tower 1 itu ada makam di bawahnya. Mungkin hanya tower 1 aja yang bisa melihat ke makam itu. Itu juga yang bagian belakang. Nah, udah gitu ada saya mimpi lagi malamnya. Mimpi dia yang dikubur. Sama ini wali ini. Bukan. Beda lagi. Seolah-olah warga aja gitu. Jadi seolah dia yang dikubur sama warga orang sana juga. Terus gimana itu? Ya dia teriak pas malamnya tuh. Saya kan bangun gitu. Kebangun. Saya langsung lari ke kamar kamar yang satunya lagi. Ada apa? Saya mimpi saya dikubur. Wah, saya kan suka bercanda. Wah, pondok umur gitu. Digituin. Dia ya udahlah mendingan pulang aja gitu. Tugas belum beres, lagi finishing kata saya tuh. Oh ya udah, dia langsung ngerokok sampai subuh, gak bisa tidur. Mikirin itu. Mikirin itu. Kalau saya kan mikirinnya, tetap saya mikirinnya itu. Kenapa gitu mimpi itu si maunya itu nggak dikeluarin lagi. Sampai kan nelpon sama salah satu kru juga kan. Apa ini tandanya gitu kan mimpi seperti ini itu. Saya takutnya ke bawa-bawa ke Bandung nanti ada apa-apa. Dan pas beres tugas, kerjaan udah kelar semua, kunci udah diserahkan lagi ke yang punya, ke bos. Dan saya langsung pulang. Pokoknya udah beres aja semuanya. Udah beres semuanya. Dan alhamdulillah nyampe Bandung saya alhamdulillah gak ada hal-hal apapun. Nah, sahabat M3, itu cerita misteri dari saya. Itu asli, saya ngalamin sendiri. Cerita dari mimpi ya? Ya, dari mimpi tapi kayak seolah-olah nyata gitu. Dan mungkin ya yang Pak RT mesti tahu kan, pas tanya ke warga sekitar bahwa si gedung itu dulunya bekas makam. Iya. Nah, jadi mungkin sosok yang ada dalam mimpi itu mungkin ada pesan ya melalui orang baru yang ke situ mungkin ya. Iya. Ya kayaknya sih seperti itu kayaknya. Cuman nggak terlalu banyak ngobrol ya waktu dalam mimpi itu ya. Ya mungkin sobat M3 itu cerita dari Pak RT Rusli cukup menyeramkan.
dan pengalaman yang paling menegangkan seumur dalam hidup baru mimpi ya. Ya baru kali ini gitu. Soalnya jarang juga sih kalau mimpi didatangi oleh kayak tokoh-tokoh gitu. Iya, tokoh-tokoh ulama. Nah, jadi cukup sekian mungkin cerita dari Pak RT Rusli dan Habib Maher Al-Surahman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita di Instagram ghost.mthunter dan di Facebook Main-main misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ghost.